learners how to excel at math and science. Metode belajar, terutama belajar matematika atau aljabar atau fisika yang baik dan benar. Focus mode sama diffuse mode. Jadi mode fokus dan mode diffuse. Tiap 20 menit sekali kita tuh harus ada relaxnya gitu. Apa sih yang terjadi pada saat kita relax? Apa sih yang namanya procrastination? Yang membentuk sebuah kebiasaan itu apa aja sih? How to avoid procrastination? Learning how to learn. Bagaimana cara belajar yang baik? Terus yang ketiga adalah off with distraction. Ada avoid dan ignore. Nah, ini ada dua tipe orang ya mungkin ya. Distraction salah satunya adalah push notification dari social media yang tadi. Kita bisa menghindarkan itu atau mengignore itu maksudnya udahlah biarin aja gitu. Jadi opsi pertama, ini untuk kasus push notification ya. Kita tetap punya push notification di HP, tapi kita ignore aja, biarin aja, ntar aja. Atau yang kedua, kita nggak nyalakan itu. Ini ada dua tipe orang. Kalau saya tipe orang yang kalau ada notifikasi merah-merah di ikonnya aplikasi itu saya pengen ngeklik gitu karena biar bersih gitu ya. Nah jadi saya nggak bisa nih pakai opsi kedua, saya harus avoid it. Jadi saya harus menghindarkan itu benar-benar biar nggak ada notifikasi. Jadi saya matiin notifikasinya. Seperti itu. Nah yang terakhir adalah no multitasking. Nah ini sering banget terjadi sampai sekarang ke saya gitu. Karena triggernya banyak sih. Salah satunya triggernya adalah distraction. Contohnya pada saat saya kerja, kan saya nyalain yang namanya chat room sama teman-teman kerja karena kita semua sekarang udah lagi kerja work from home. Jadinya kita harus selalu available di chat room itu. Nah, karena saya tipe orang yang nggak bisa ngelihat ada notifikasi, jadi saya harus buka. Nah, itu menjadikan pertama distraksi dan yang kedua multitasking. Jadi ketika saya sedang mengerjakan suatu hal A, misalkan saya mau bikin report gitu ya. Saya udah alokasikan saya akan 20 menit bikin report ini. Saya mau fokus gitu ya. Terus abis itu ada cetung gitu, ada notifikasi, oh ada yang ngechat aku. Ada orang yang minta dilihatin, aku mau lihat nih ada problem di report yang ini yang kemarin gitu. Aku mau tanya ini. Nah itu pertama itu adalah distraksi, yang kedua itu jadi multitasking. Saya jadinya yang ngerjain report yang sekarang ya juga ngerjain itu gitu. Jadinya dua-duanya tidak maksimal. Nah gitu. Nah ini juga bisa disiasati dengan avoid distraction ini. Kadang-kadang saya matiin itu notifikasinya chat room itu misalnya, dan juga saya set waktu di kalender 1 jam saya blok untuk diri saya sendiri. Saya tulis busy gitu aja, kemudian saya matikan notifikasinya dan itu saya gunakan benar-benar untuk mengerjakan sesuatu yang sudah saya rencanakan gitu. Oke, jadi ada berpikirlah proses daripada produk, kemudian start off with distraction, kita bisa avoid it atau kalau bisa kita ignore aja, dan juga no multitasking. Oke, itu tadi tentang procrastination. Kemudian kita akan bahas tentang memory and sleep. Ini kita bisa bahas jadi satu ya. Jadi di sini juga dibahas soal memori. Ketika kita belajar pastinya kita memorizing things ya. Kita memasukkan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan baru ke memori kita di otak. Nah, tapi gimana sih sebenarnya memorizing itu? Ada kayak saya struggling banget di biologi karena saya nggak bisa ngafalin, nggak bisa memorizing nama-nama ilmiah, kemudian ya macam-macam lah, pokoknya hal yang menghafalkan tuh susah banget dulu. Tapi ini juga digunakan di aljabar juga, kayak contohnya ngapalin rumus-rumus dasar. Nah ini gimana sih caranya menggunakan memori kita itu sebaik-baiknya, seefektif dan seoptimum mungkin? Beberapa kali di sini juga menjelaskan metode yang namanya chunking. Di sini
adalah chunking versus choking. Chunking itu a chunk itu kayak sebuah potongan gitu ya, sebuah potongan kecil gitu. Nah, yang kita lakukan pada saat memorizing atau mengingat atau menghafal itu sebaiknya kita itu building powerful chunk atau kita membentuk chunk kecil-kecil. Nah, apakah ini building powerful chunk itu saya udah tulis di sini ya. Pertama kita menentukan key problems-nya, kemudian kita ulang, istirahat, tidur dulu, terus tambah problem baru, terus repeat. Nah ini contohnya seperti saat belajar apapun lah, contohnya belajar bahasa gitu ya. Belajar bahasa Inggris contohnya ya. Kita pertama belajar present tense dulu yang untuk saat ini yang gampang-gampang. Sekalian menambah vocabulary contohnya seperti itu. Nah, itu kita nggak terus dalam satu waktu kita belajar tuh langsung present tense, terus past tense, past perfect tense dan lain-lain. Itu kayaknya terlalu banyak, akhirnya kita lupa semuanya gitu. Jadi sebaiknya kita bikin chunk kecil-kecil aja. Oke, hari ini aku belajar present tense, key problemsnya itu present tense, kemudian aku ulang terus sampai kira-kira lancar gitu ya, lancar. Oh ternyata present tense itu seperti ini gitu, kita lancar. Kemudian kita istirahat dulu, ingat diffuse mode, kita jangan lupa diffuse mode di semua proses ini. Kemudian kita bisa juga sleep on it, kita tidur dulu, istirahat dulu, super relax dengan tidur. Kemudian baru kita add new problem. Oke, aku add past tense gitu, aku tambahin pengetahuanku dengan yang lain past tense. Kemudian aku ulang lagi. Oke, aku repeat yang present tense sama past tense, break dulu dan lain-lain. Jadi kita belajar tuh dikit-dikit, sebaiknya dikit-dikit supaya kita nggak overwhelm atau kaget, gila banyak banget, kayak sama kayak yang tadi, kayak gila 10 halaman gimana aku bisa menyelesaikannya. Pada akhirnya diselesaikan dalam semalam dan sangat melelahkan, padahal bisa dikit dicicil. Itu dia, dicicil. Kemudian ada yang namanya recall. Recall itu ya itu seperti kita memanggil memori-memori gitu. Jadi, nah ini adalah fungsinya dari exercise nih. Seperti kalau kita ikut kursus di Coursera atau di Udemy atau di situs-situs yang lain yang menyediakan course online, dan juga saat kita sekolah gitu ya, biasanya kita ada satu bab terus ada beberapa subchapter. Kemudian di setiap subchapter itu mungkin dibagi lagi kecil-kecil gitu ya. Nah di setiap pembagian tema topik itu akan ada exercise, akan ada pertanyaan-pertanyaan kuis atau ya lain-lain. Kalau di sekolah mungkin kuis gitu ya. Kuis ini fungsinya adalah untuk merecall, untuk memanggil lagi memori itu. Kenapa? Karena ketika kita menghafalkan atau mengingat suatu knowledge gitu ya, itu kan kecil. Nah ini tuh kan belum nyambung sebenarnya, kita kecil. Nah dengan nyambunginnya tuh dengan recall, dengan mengingat-ingat kembali dengan cara dari tes, dari problem, dari kuis dan lain-lain. Jadi kalau misalkan belajar filsafat contohnya itu ya, bacaannya bukunya tebel-tebel, kalau bisa setiap berapa chapter kita recall lagi. Kadang-kadang kita dalam membaca buku pun tuh ada yang namanya baca aja terus tadi itu maksudnya apa ya, sekian chapter itu kayaknya malah udah dibaca tapi nggak ada yang menyerap gitu, pernah kan pasti. Nah itulah pentingnya berhenti, diffuse mode, kemudian recall. Don't be fooled by illusion of competence. Yang kedua ya, don't be fooled by illusion of competence. Apa sih illusion of competence? Ini adalah ketika kita menganggap diri kita tuh udah bisa, udah lancar banget, udah mengerti, udah paham, tapi padahal belum. Contohnya seperti yang tadi aku bilang soal baca buku ya, karena bacanya lancar banget nih buku bahasa Indonesia contohnya, kalau saya yang lancar banget,
kemudian pikir-pikir lagi, aku nggak ngerti isinya gitu. Kok bisa ya gitu. Nah, ini namanya aku mengalami illusion of competence. Aku menganggap bahwa aku udah ngerti banget padahal enggak gitu. Terus ada lagi nih contohnya ketika kita belajar matematika atau ya belajar apapun lah, tapi cuman kita stabiloin, kita highlight. Nah itu tuh adalah satu ciri illusion of competence. Ketika bukunya kita lihat udah kuning semua, udah di highlight, kita anggap diri kita bisa, padahal pas ujian terus gak bisa. Nah itulah gunanya kenapa saat kita belajar itu kalau bisa justru ada kertas kosong terus kita bikin rangkuman, kita tulis tangan gitu. Itu jauh lebih efektif daripada cuma highlight itu benar-benar kayak menipu diri kita sendiri, memuaskan kita bahwa kita udah baca tapi padahal kita belum mengerti isinya gitu. Nah ini juga nih kemudian setelahnya tuh dikasih solusinya adalah organize and handwrite. Jadi Dr. Terence di dalam course-nya di Coursera ini juga menjelaskan apa sih yang terjadi di dalam otak kita pada saat kita itu menulis tangan sesuatu gitu. Jadi ternyata hasilnya itu ya ketika kita menuliskan kembali apa yang kita pelajari dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa yang kita mudah mengerti, kayak istilahnya merangkum gitu ya, merangkum dengan bahasa sendiri, itu ternyata yang terjadi di otak kita itu adalah cangcang memori yang kecil, potongan memori kecil itu nyambung, connect. Jadi yang terjadi di saraf-saraf otak kita itu dia akan connect satu sama lain, terangkai menjadi sebuah pengetahuan yang kalau kita recall, kalau kita panggil, kita ada problem terus kita panggil satu potongan kecil, ini akan menarik semua rangkaian itu, jadi itu menjadikan pengetahuan yang lebih komprehensif seperti itu. Dan juga organize ini contohnya yaitu tadi membuat summary, membuat poin-poin kayak gitu. Kalau saya sendiri pribadi kalau belajar tuh nggak suka nulis yang panjang-panjang gitu ya. Saya suka nulis poin-poin. Itu adalah cang-cang yang akan nanti kita gabungkan di dalam otak kita. Otak kita tuh luar biasa banget. Oke, dan juga constant mini test yang aku bilang tadi seperti quiz dan latihan itu benar-benar ketika kita belajar kita membuat satu cang gini, ketika latihan ini tuh makin kuat, makin mudah saat di recall waktu kita tes, waktu kita exercising, waktu kita ngerjain soal ke problem di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Gimana nih teman-teman sampai sini? Apakah materinya terlalu berat? Enggak juga sih. Saya berasa kayak dosen, kayak guru nih ngejelasinnya. Tapi ya ini serunya membaca buku A Mind for Numbers ini. Isinya tuh completely different dari ekspektasi, sangat-sangat beda dari ekspektasi saya karena judulnya aja udah Mind for Numbers, apa nggak soal matematika nih, ternyata enggak. Jadi ini bisa dibaca oleh semua orang. Kemudian di sini ada beberapa terms yang aku mau jelasin. Ada yang namanya overlearning. Overlearning ini adalah ketika kita belajar sesuatu terus. Pada saat kita belajar matematika gitu atau aljabar atau fisika gitu ya, F sama dengan M kali A gitu, tentang hukum Newton atau apalah. Nah itu sebenarnya cuma dipelajarin sekali aja udah oke gitu. Yang penting kita latihan terus. Nah pada saat kita melakukan overlearning itu adalah kita melakukan hal yang sia-sia sebenarnya. Itu menyebabkan illusion of competence juga, ilusi bahwa kita itu udah mahir fisika padahal kita cuma menguasai satu rumus itu, contohnya kayak gitu, untuk satu problem yang spesifik itu karena biasanya ketika kita merasa bisa pada suatu hal terus aku nyaman nih bisa yang ini, ya udah aku ulang-ulang terus aku jadi expert di sini, padahal hal-hal yang seperti itu cukup dipelajari sekali dua kali aja dan itu udah bisa nyantol gitu kan. Nah tapi overlearning ini perlu, kalau
umpama kita belajar musik, belajar gitar contohnya, belajar gitar pakai lagunya apa yang udah gitu, misalkan lagunya Dewa gitu ya. Nah terus kita overlearning, belajar terus sampai expert. Nah itu perlu, karena memang mempelajari yang musik seperti itu perlu overlearning, perlu learning yang berulang-ulang hingga kita mengakhir di lagu itu, apalagi untuk pentas seperti itu. Kemudian chunking tadi kita udah bahas banyak, dan juga di sini dibahas juga koneksinya ke neuroscience tentang apa yang terjadi di dalam otak kita, gimana syaraf kita itu bekerja. Kemudian senyawa-senyawa apa aja yang dihasilkan oleh syaraf kita itu ada di sini. Kemudian ada Einstellung dan interleaving. Nah, Einstellung ini adalah bahasa Jerman ya. Jadi ini tuh maksudnya ketika kita mempelajari sesuatu itu hendaknya kita tuh kayak bukan mengosongkan isi otak ya, tapi kayak lebih ke open mind gitu, membuka pikiran kita gitu. Einstellung ini terjadi ketika kita sudah memahami suatu konsep dengan sangat kuat. Kemudian ketika kita jadi menghalangi diri kita untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda gitu. Menghalangi diri kita untuk menyelesaikan problem tertentu dengan cara yang berbeda lagi gitu. Dan juga ketika kita membaca sesuatu yang baru, kita udah pada kepercayaan kita bahwa metode kita itulah yang terbaik. Jadi ini namanya Einstellung. Nah, ini penting sekali untuk kita selalu open mind ketika kita belajar sesuatu yang baru. Dan juga ketika kita bertukar pikiran dengan orang lain. Kemudian interleaving ini adalah terjadi ketika kita terjadi banyak di student ya, saat saya menjadi pelajar juga, ketika kita langsung jumping into the problem, ketika kita langsung mencoba menyelesaikan sebuah masalah tanpa mengikuti kursus-kursus sebelumnya, mengikuti course atau mengikuti pelajaran di kelas atau membaca textbooknya gitu. Jadi yang terjadi adalah kebingungan gitu. Jadi kita jumping back and forth. Jadi ketika nemu pertanyaan ini, aduh aku harus baca halaman ini. Nemu pertanyaan berikutnya, aduh aku harus baca halaman berikutnya gitu. Jadi itu akan memakan waktu. Jadi ada hal-hal tertentu di mana kita harus membaca textbook dulu sampai selesai memahami isinya, baru kita mengerjakan soal-soal gitu. Tapi ada juga kasus di mana kita harus misalkan dalam tes gitu ya, tes yang ada bacaannya gitu, kita lihat pertanyaannya dulu baru kita cari jawabannya di bacaan gitu. Tapi untuk pelajaran yang fundamental kita semestinya harus mengikuti kursus-kursusnya dulu atau membaca textbooknya baru mengerjakan soalnya gitu. Oke teman-teman, inilah tadi bahasan yang cukup panjang tentang Learning How to Learn by Barbara Oakley PhD dan juga Dr. Terence Janowski. Nah, di sini akan saya berikan rangkumannya ya, summary-nya. Ya, ini adalah tools, tips, and tricks dalam belajar. Yang pertama, kita harus memahami kita itu orang yang seperti apa. Apakah kita lebih nyaman belajar secara mandiri, sendirian, isolated, atau grup, gitu, atau kita belajar bersama kelompok gitu. Untuk saya pribadi, saya lebih suka belajar sendirian, in isolation. Jadi di dalam ruangan yang nggak ada orang, nggak rame, terus sepi kayak gitu. Dan juga dalam mendengarkan musik pun saya saat belajar saya tidak suka musik yang ada liriknya gitu. Jadi saya benar-benar suka yang hanya instrumen gitu, karena ada lirik itu akan mendistraksi saya. Nah itu juga tergantung dari teman-teman sekalian, karena tipe orang tuh beda-beda ya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi diri kalian ini cocoknya belajar dalam isolation atau dalam grup gitu. Kemudian planning and scheduling. Jadi dalam belajar kita juga perlu planning and membuat schedule ya, membuat task list gitu. Misalkan aku mau menguasai programming di misalkan aku Python gitu ya. Oke, Pythonnya mau buat apa nih? Oh, buat data science, let's say. Oke, aku harus belajar ini dulu kayak gitu. Jadi kita bikin list of task yang harus kita kerjakan. Dan dengan begitu kita udah membuat ini menjabarkan secara kecil-kecil. Dan itu akan terlihat lebih mudah
dan itu akan membuat kita lebih menghargai proses daripada produk hasil akhirnya gitu. Karena kalau dilihat aku mau belajar data science, oh my god, aku butuh degree 2 tahun, padahal kalau dicap kecil-kecil, oh ternyata data science partnya yang mau aku kuasain tuh skopnya kecil kok, dan itu bisa dicicil sehari setengah jam kayak gitu. Kemudian ini juga ada satu tips dari Barbara Oakley, kerjakan suatu problem atau soal yang paling sulit dulu atau yang paling tidak kamu sukai, karena itu ketika kamu mengerjakan yang terakhir tuh yang paling mudah, itu akan menjadi reward kamu, itu akan menjadi feelingnya tuh jadi selesainya tuh enak gitu. Kemudian jangan lupa untuk plan playtime, jadi jangan lupa diffuse mode, ini yang sering orang lupa. Diffuse mode, jadi benar-benar kalian butuh relax, kalian butuh playtime, kalian butuh tidur tuh sangat-sangat penting banget untuk membentuk koneksi di antara pengetahuan yang baru kita pelajari di otak kita. Oke teman-teman, ini cukup panjang sekali pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman para pelajar, adik-adik sekalian, dan juga mungkin buat para guru, dan juga ya siapa aja lah yang lagi pengen belajar apapun gitu. Aku doain semoga sukses belajarnya, semoga tetap fun, dan semoga tetap curious, tetap memiliki rasa ingin tahu, jangan menyerah, karena belajar itu sebenarnya harus menyenangkan gitu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Mabuk Buku, dan juga ikuti Instagram kita @dimabukbuku. Tetap jaga kesehatan teman-teman, dan juga jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Semoga semuanya tetap sehat, tetap curious, tetap belajar.